Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak-anak berjumpa sama Bunda Yanti. Semoga anak-anak selalu sehat ya. Dan semoga anak-anak masih tetap bersabar untuk mengikuti pelajaran di rumah bersama Bunda-Bunda. Nah, anak-anak tentunya sudah tahu bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi wabah penyakit. Kira-kira ada yang tahu penyakit apa itu namanya? Iya, betul sekali. Namanya virus corona. Ya, namanya virus corona. Ada yang pernah dengar? Iya, semuanya pasti sudah pernah dengar. Nah, dengan adanya virus corona ini, anak-anak jadi harus bersabar belajar di rumah. Tidak boleh ke sekolah dulu. Karena apa? Karena virus ini adalah virus yang menular. Gitu. Jadi, kita harus menjaga diri untuk tetap berada di rumah. Ya, betul. Bunda mau kasih tahu lagi satu hal nih. Ternyata wabah penyakit menular ini sudah ada sejak lama sekali. Nah, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan masa Khalifah Umar bin Khattab. Oh, seperti itu ya. Nah, anak-anak mau tahu gimana ceritanya? Bunda punya ceritanya loh. Nah, kita saksikan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabah atau penyakit menular sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah pes dan lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah. Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah. Sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Peringat di masa Khalifah Umar bin Khattab, wabah kolera menyerang negeri Syam. Khalifah Umar bersama rombongan yang saat itu dalam perjalanan menuju Syam terpaksa menghentikan perjalanannya. Umar pun meminta pendapat kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk memilih melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalanan dan sebagian lagi berpendapat untuk membatalkan perjalanan. Umar pun kemudian meminta pendapat sesepuh Quraisy yang kemudian menyarankan agar khalifah tidak melanjutkan perjalanan menuju kota yang sedang diserang wabah penyakit. "Menurut kami, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau bawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu," ujar sesepuh Quraisy. Sebagai keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanannya pun semakin yakin saat mendapat informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa suatu ketika Rasulullah melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit. Begitupun masyarakat yang terkena wabah tersebut untuk tidak meninggalkan atau keluar dari wilayahnya. Ini merupakan cara mengisolasi agar wabah penyakit tersebut tidak menular ke daerah lain. Nah, begitu anak-anak ceritanya. Sudah paham? Sudah mengerti? Nah, jadi dari cerita tadi, Bunda simpulkan bahwa satu, kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW, jika kita mendengar ada suatu wabah penyakit di suatu daerah, maka kita tidak boleh mendatangi daerah tersebut atau kita tidak boleh memasuki daerah tersebut. Kedua, jika wabah itu terjadi di daerah kita, maka kita tidak boleh keluar dari daerah itu.
kita harus tetap berdiam diri di daerah kita. Tiga, kata Rasulullah, jika kita bersabar dan kita tetap tinggal, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mujahid. Hebat kan? Mau nggak jadi mujahid? Keempat, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wabah kolera melanda negeri Syam. Kelima, karena sahabat Umar bin Khattab dan rombongannya akan pergi ke negeri Syam, maka Umar bin Khattab meminta pendapat kepada kaum muhajirin, kaum Ansor, dan sesepuh suku Quraisy. Keenam, setelah mendengar tentang hadis Nabi Muhammad SAW, akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.